Hai, halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian sekarang? Miss berharap kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik. Kita berada di tema baru sekarang ya, yaitu tema 5 pahlawan. Tema 1 perjuangan para pahlawan. Pembelajaran yang pertama. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat ya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita awali dengan berdoa ya anak-anak. Kita berdoa bersama di rumah. Doa dimulai, doa selesai. Perjuangan para pahlawan. Pembelajaran pertama. Ayo berpendapat. Kamu tentu sudah tidak asing dengan kata pahlawan. Menurutmu, siapa sajakah yang disebut pahlawan? Nah, apa yang membuat mereka disebut sebagai pahlawan? Mari anak-anak perhatikan kedua gambar yang ada di video ini. Yang pertama, di sisi sebelah kiri itu gambar dokter dan beberapa perawat. Kemudian di sisi sebelah kanan itu gambar seorang guru dan bersama siswanya. Mereka melakukan pembelajaran di kelas. Nah, apakah menurutmu orang-orang pada gambar tersebut dapat disebut sebagai pahlawan? Anak-anak, kita akan memberi pendapat dan alasan kita dalam pembelajaran yang pertama ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yang pertama menceritakan kembali isi teks. Yang kedua, mengidentifikasi perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Dan yang ketiga, mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Ayo membaca, menceritakan kembali isi teks. Seorang pahlawan pasti memiliki sikap yang terpuji. Seorang pahlawan rela berkorban untuk menolong orang lain. Seorang pahlawan juga gigih dan berani membela kebenaran. Nah, anak-anak, siapa saja dapat menjadi seorang pahlawan? Seorang pahlawan dapat berasal dari rakyat biasa, namun dapat pula berasal dari keluarga kerajaan. Misalnya Sultan Iskandar Muda ini berasal dari daerah Aceh, kerajaan Aceh ya. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mengenal bagaimana perjuangan pahlawan kita dalam melawan penjajah, khususnya ini dari kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Aceh. Disimak dengan baik ya anak-anak. Sultan Iskandar Muda memimpin kerajaan Aceh pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Nah, kejayaan kerajaan Aceh ini ditandai dengan besarnya kekuatan armada dan angkatan perang yang dimiliki oleh Aceh pada saat itu. Jadi selama kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, kekuatan armada dan pasukan perang ini sangat kuat. Karena Sultan Iskandar Muda menyadari adanya persaingan antara kerajaan Aceh dengan bangsa asing yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Jadi beliau memperkuat pasukan perang dan juga armadanya. Sultan Iskandar Muda terus berupaya memperkuat armada dan angkatan perang untuk melindungi wilayah kerajaan Aceh dan perdagangan. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, Sultan Iskandar Muda menjalin kerjasama dengan kerajaan Turki dan kerajaan Inggris untuk mendapatkan bantuan, yaitu
berupa persenjataan maupun ahli-ahli militer. Dengan kekuatan ini, kerajaan Aceh dapat memperluas wilayah kekuasaannya dan melakukan penyerangan terhadap bangsa Portugis. Selain itu, dari kerajaan Aceh ini terdapat juga beberapa peninggalan bersejarah yang ditinggalkan. Ini adalah peninggalan kerajaan dari Aceh. Nah, anak-anak, kita akan lanjut materi berikutnya, mengidentifikasi perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Setelah kita mengetahui kegigihan Sultan Iskandar Muda dalam memajukan Indonesia, memperjuangkan Nusantara, sekarang kita mencoba mengidentifikasi perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Salah satu tokoh telah memperjuangkan satuan bangsa Indonesia adalah Gajah Mada. Ia adalah seorang patih dari kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan kerajaan Hindu terbesar di Pulau Jawa. Gajah Mada dengan kekuatan dan wibawanya bertekad mempersatukan Nusantara di bawah naungan kerajaan Majapahit. Gajah Mada memiliki tekad yang begitu besar. Beliau pun mengucapkan sumpah untuk tidak akan memakan buah palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Sumpah tersebut terkenal dengan sebutan Sumpah Palapa. Berkat kegigihan dan tekadnya, Gajah Mada dan pasukannya dapat menaklukkan banyak daerah mulai dari Bali, Lombok, Palembang, Semenanjung Malaya, serta seluruh wilayah di daerah Kalimantan. Hingga kini Gajah Mada dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Nama besar Gajah Mada terkenal hingga penjuru Nusantara. Kegigihan dan tekadnya mampu menginspirasi banyak orang. Pada masa awal kemerdekaan, Soekarno sering menyebutkan Sumpah Gajah Mada sebagai inspirasi untuk mempersatukan para pejuang dalam memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Patung Gajah Mada banyak dibuat sebagai simbol perjuangan atau kepemimpinan. Nama Gajah Mada pun diabadikan sebagai nama jalan, bahkan nama sebuah universitas besar. Beberapa kisah kepahlawan diangkat atau diceritakan kembali dalam bentuk drama dan ditayangkan di televisi untuk mengenang jasa para pahlawan. Melalui film-film tersebut kita dapat mengetahui dan menghargai proses perjuangan para pahlawan terdahulu. Setelah kita mengetahui beberapa tokoh yang ada di Indonesia, kini saatnya kita mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Tahukah kalian bagaimana kita dapat melihat siaran televisi atau benda-benda lain yang ada di sekitar kita? Nah, kita dapat melihat suatu benda karena benda tersebut memantulkan cahaya ke mata kita. Dapat dipantulkan merupakan salah satu sifat-sifat cahaya. Ayo kita pelajari lebih lanjut lagi tentang sifat-sifat cahaya dalam uraian berikut ini. Sifat-sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Nah, anak-anak, perhatikan buku ya, bagaimana arah berkas cahaya yang terlihat pada gambar di samping. Nah, berkas cahaya tersebut merambat lurus. Contoh lainnya yang menunjukkan bahwa berkas cahaya merambat lurus adalah lampu sorot di lapangan sepak bola. Kemudian cahaya matahari yang menembus jendela dan cahaya dari lampu senter. Dan
dapatkah kalian menyebutkan contoh yang lainnya? Sifat cahaya berikutnya yang kedua adalah cahaya menembus benda bening. Untuk membuktikan hal tersebut, silakan kalian berjalan di bawah cahaya matahari. Kemudian perhatikan bayangan kalian sendiri. Menurut kalian, mengapa bayangan kalian dapat terbentuk? Nah, bagaimana proses terbentuknya? Ya, bayangan terbentuk karena cahaya tidak dapat menembus benda tertentu sehingga membentuk sebuah daerah gelap. Benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut benda gelap. Bagaimana jika cahaya mengenai benda bening seperti kaca? Nah, cahaya yang mengenai benda bening seperti kaca akan diteruskan atau menembus kaca tersebut. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Anak-anak, kalian bisa membuktikan dengan cara kalian berdiri di depan sebuah cermin. Kemudian bayangan kalian akan terlihat di dalam cermin karena cahaya yang mengenai tubuh kalian itu akan dipantulkan kembali oleh cermin. Permukaan cermin yang rata dan mengkilap atau licin memantulkan cahaya dengan teratur sehingga membentuk bayangan yang sempurna. Akan tetapi, jika cahaya jatuh pada permukaan benda yang tidak rata atau bergelombang, cahaya yang dipantulkan dengan arah yang tidak beraturan atau disebut dengan pemantulan baur. Pemantulan baur, bayangan terbentuk menjadi kurang jelas. Sifat cahaya yang berikut adalah yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Ketika kita melihat ke dasar kolam akan terlihat lebih dangkal. Hal tersebut merupakan akan dari pembiasan cahaya. Cahaya dari udara dibelokkan ketika melewati medium air yang berbeda kerapatannya. Kita juga dapat membuktikan dengan hal yang mudah, yaitu memasukkan pensil ke dalam gelas bening yang berisi air jernih. Kemudian setelah kita amati dengan pandangan mata kita sejajar dengan permukaan air, ketika kita melakukan pengamatan maka akan terlihat pensil seperti patah. Nah, dapat terlihat pada gambar berikut ini. Dan yang kelima, terakhir, sifat cahaya yang terlihat adalah cahaya dapat diuraikan. Anak-anak, kalian tentu pernah melihat pelangi. Pelangi merupakan hasil penguraian cahaya putih. Cahaya putih yang mengenai benda-benda yang dapat menguraikan cahaya akan mengalami penguraian dan menghasilkan warna-warna pelangi. Cahaya putih diuraikan menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu dalam peristiwa terbentuknya pelangi. Kita juga dapat melakukan percobaan sederhana untuk membuat pelangi dengan menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar kita. Marilah melakukan percobaan membuat pelangi dengan alat dan bahan yang sederhana. Yang perlu kita persiapkan adalah baskom, air jernih, cermin datar, dan kertas putih. Kemudian langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah mengisi baskom dengan air jernih tadi. Kemudian memasukkan cermin datar ke dalam baskom yang berisi air jernih. Lalu mengatur posisi cermin sehingga dapat memantulkan cahaya matahari. Dan gunakanlah selembar kertas putih untuk menangkap warna-warna yang dihasilkan. Maka dengan melakukan percobaan ini
ini kalian telah membuktikan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat diuraikan. Nah, anak-anak, bagaimana hasilnya? Bagus bukan? Bentuk pelangi dan warna-warnanya. Demikianlah materi pembelajaran kita di tema 5 subtema 1 pembelajaran 1 di hari ini. Semoga apa yang telah kita baca, apa yang telah kita praktikkan dapat kita pahami dengan baik, sehingga dapat bermanfaat untuk kita yang belajar di rumah. Kita tutup dengan doa. Doa dimulai, doa selesai. Terima kasih. Kita akan melanjut di video berikutnya. Salam semangat, salam sehat, dan Tuhan memberkati.